Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Sniper Ultimate Kill. Film ini mengisahkan tentang seorang penembak jitu yang ditugaskan untuk melawan bos kartel narkoba. Tidak itu saja, ia juga harus melawan seorang penembak jitu yang dikenal pro dan cukup ditakuti. Daripada berlama di awal, kita langsung masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang penembak jitu yang dijuluki sebagai The Devil. Ia mendapatkan misi untuk membunuh seorang gembong narkoba. Ia kemudian menembak incarannya dari titik buta, bahkan tidak menyentuh tirainya sedikit pun. Lalu cerita berlanjut ke sebuah hotel. Di sana terdapat seorang marinir bernama Washington yang tampak gelisah akan sesuatu. Belum tahu apa yang membuatnya gelisah, marinir itu mengambil pistol lalu bunuh diri. Di acara pemakaman Washington, kita akan diperkenalkan seorang marinir penembak jitu bernama Brandon. Brandon tidak menyangka kalau Washington akan bunuh diri, padahal dia adalah seorang legenda baginya dan bagi orang lain juga. Brandon telah menyelesaikan misi sebanyak 63 kali. Brandon kembali ditugaskan oleh perusahaan GTF yang beroperasi sebagai anti narkoba dan terorisme di bagian selatan. Pemimpin operasinya adalah seseorang bernama Thomas yang merupakan ayah Brandon sendiri yang berlokasi di Kolombia. Brandon dijemput oleh seseorang bernama Patrick. Setelah tiba, Brandon disambut oleh seseorang bernama Santiago yang katanya ditugaskan untuk melayani Brandon sebagai pengamat saat misi dimulai nanti. Patrick memperkenalkan Kapten Garza yang memimpin Satgas anti narkoba di Kolombia. Kapten Garza mulai menjelaskan misi yang akan dimulai. Target mereka adalah seorang pemimpin kartel narkoba Kolombia bernama Morales, yang dimana Morales mencapai 60% penyelundupan narkoba di perbatasan Amerika Serikat. Tidak itu saja, Morales juga memperdagangkan senjata dan manusia dan merekrut anak-anak jalanan untuk gengnya yang disebut sebagai Keluarga 6. Mereka cukup kesusahan menangkap Morales karena selalu berpindah-pindah tempat dan belum ada yang melihatnya selama 10 tahun terakhir. Tetapi kini Morales telah menampakkan batang hidungnya. Dalam 3 bulan terakhir, Morales membunuh semua saingannya satu persatu. Patrick kemudian menunjukkan kasus 10 hari yang lalu, yang dimana tentang aksi seorang penembak jitu yang membunuh saingan terberat Morales yang bernama Diego Paulo. Bahkan polisi setempat tidak menemukan pelurunya sama sekali. Di sini sudah jelas mereka mengetahui kalau Morales menyewa seorang pembunuh untuk menaikkan profesinya menjadi lebih tinggi dengan cara membunuh seluruh saingannya satu persatu. Mereka telah berhasil mendapatkan informasi mengenai lokasi Morales berada, yaitu di sebuah peternakan. Misi utama dari Brandon adalah melawan penembak jitu bayaran Morales dan akan bergabung dengan tim Satgas Kapten Garza untuk proses penangkapan Morales juga. Lalu kita akan diperkenalkan seorang anggota DIA Amerika bernama Kate yang telah menghabiskan waktunya selama 3 tahun untuk menangkap Morales. Operasi penyusupan pun dilakukan. Brandon mulai mengintai dari kejauhan untuk memastikan penembak jitu bayaran Morales. Ia mendapati tidak ada seorang pun di sana. Thomas mengawasi mereka melalui satelit. Agen khusus Departemen Keamanan bernama John menanyakan apakah Kate berada di sana. Brandon mengukur jarak rumah itu dengan posisinya berada. Thomas pun memberikan wewenang untuk menyerang lokasi tersebut. Mereka mulai mendekati rumah itu. Brandon telah memastikan situasi sudah aman. Pasukan Kapten Garza mulai masuk ke dalam rumah itu. Namun mereka justru menemukan sebuah bom yang kemudian bom itu meledak. Dari kejauhan, ternyata penembak jitu bayaran Morales sudah standby dari tadi dan menembak kaki Kapten Garza. Brandon mulai mencari lokasi penembak jitu itu. Penembak jitu itu menembak peluru kedua dan membunuh Kapten Garza. Brandon yang sudah tahu lokasinya langsung menembaknya, tetapi penembak jitu itu berhasil kabur. Operasi mereka pun gagal total yang mengakibatkan 8 orang tewas termasuk Kapten Garza yang tewas dibunuh penembak jitu itu. Ternyata tempat itu adalah perangkap. Thomas menduga kalau Morales memiliki mata-mata di kepolisian lokal. Ia juga menyimpulkan kalau penembak jitu itu bukan sekedar pembunuh biasa, melainkan seorang penembak jitu yang sudah pro. Brandon seperti mengetahui sesuatu tentang penembak jitu itu. Brandon meminta waktu 2 hari untuk melacak orang tersebut. Mereka pergi ke rumah aman milik DIA. Patrick mengatakan kepada mereka kalau tempat ini sudah diperiksa dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau Brandon ada di sini. Tujuan mereka di situ adalah untuk melakukan pengintaian. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan wajah asli penembak jitu itu yang bernama Diablo. Ia dijuluki sebagai The Devil.
Diablo ditugaskan Morales untuk membunuh seseorang yang berada di rumah aman DIA, yaitu Kate. Morales juga memberitahu kalau penembak jitu Amerika berada di sana dan melindungi Kate. Di lain sisi, Kate curiga dengan tembakan kedua penembak jitu itu yang membunuh Kapten Garza. Tetapi Kate justru egois dan tidak terlalu memperdulikan penembak jitu itu. Brandon mengatakan kalau pemikiran sempit Kate akan membuat lebih banyak korban lagi. Kate kemudian pergi ke bar untuk menjumpai seseorang bernama Carlos dan meminta bantuan tentang informasi mengenai Morales. Carlos mengatakan kalau nama penembak jitu itu bernama Diablo, yang mengetahui di mana Morales berada. Sementara itu Brandon mendapatkan pergerakan di suatu gedung. Di gedung itu terlihat seperti laser pengintai, yang dimana itu adalah Diablo. Brandon yang sudah mengetahui lokasinya langsung menembak, tetapi Diablo berhasil menghindar. Diablo kemudian membalas menembak Brandon. Brandon kemudian berlari dan berpura-pura mati. Ia melakukan hal itu bertujuan untuk mendapatkan peluru yang digunakan Diablo. Seseorang yang ahli dalam senjata menganalisis peluru itu. John akan mempersiapkan rumah aman CIA untuk pengintaian Brandon selanjutnya. Sementara itu Morales yang sedang bersenang-senang mendapatkan tamu yaitu Diablo. Di sini Diablo menginginkan uangnya karena telah membunuh sniper Amerika itu, yaitu Brandon. Namun Morales mengatakan kalau Brandon masih hidup. Morales pun kini tidak membutuhkan Diablo dan menyuruhnya untuk pergi. Sementara itu Carlos menelpon Kate dan memberikan alamat tempat tinggal pacar Diablo yang bernama Maria. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok anggota Morales dan adegan baku tembak pun terjadi. Setelah berhasil menumpukan semuanya, Brandon melihat Kate yang pergi ke sebuah alamat di ponselnya. Sementara Kate yang pergi ke alamat Maria, ia dibuntuti oleh bawahan Morales karena terlihat mencurigakan. Setelah bertemu dengan Maria, Kate mendapatkan masalah. Beruntung Brandon datang dan menyelamatkan Kate. Tetapi salah satu bawahan Morales berhasil kabur. Kate kemudian mengambil kalung milik Maria. Di kalung itu terdapat foto Maria bersama dengan Diablo. Setelah itu Brandon mengabari Thomas kalau ia telah mendapatkan foto Diablo dan mengirim foto itu kepada Thomas untuk mencari identitasnya. Sementara itu Brandon mengetahui kalau ada seseorang yang memantau pergerakan mereka selama ini. Kate kemudian pergi ke tempat Carlos dan meminta untuk memberikan mereka tempat persembunyian. Brandon membunuh semua yang bersangkutan dengan Morales bertujuan agar Morales keluar. Melihat suasana yang tegang, Carlos mengajak Brandon untuk keluar jalan-jalan. Sementara itu, Diablo kembali mendapatkan tugas dari Morales untuk membunuh Kate beserta Thomas. Thomas telah berhasil mendapatkan identitas sebenarnya dari Diablo. Diablo dulunya adalah seorang mantan sniper pertahanan. Di sini John justru ingin membawa kembali Kate dan Brandon untuk dikembalikan sebelum keadaan bertambah buruk. Thomas pun menolak hal itu mentah-mentah. Diablo membayar anak buah Morales untuk menangkap Carlos. Kate sama sekali belum mendapati kabar mengenai Carlos yang dimana mereka sudah berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Mereka pun menyadari ada sesuatu yang aneh. Mereka berdua kemudian pergi ke lokasi tempat mereka akan bertemu dengan Carlos. Tetapi Brandon sudah menyadari kalau Diablo ada di tempat itu dan sedang bersembunyi. Setelah memperhatikan sesuatu, mereka belum menemukan hal yang mencolok. Sampai ketika sebuah truk datang yang berisi anak buah Morales. Ternyata mereka telah menculik Carlos dan menggantungnya di pohon. Brandon tahu kalau itu adalah umpan supaya mereka keluar menyelamatkan Carlos. Dan memang benar, ternyata Diablo sudah menunggu mereka. Melihat Carlos yang sudah mulai kehabisan napas, Brandon pun menyelamatkan Carlos. Tetapi posisi mereka pun langsung diketahui Diablo. Carlos yang selamat pun dibunuh oleh Diablo. Di acara pemakaman Carlos, Brandon melihat salah satu anak buah Carlos yang sebelumnya kabur. Brandon pun mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Brandon kemudian memaksanya untuk memberitahu lokasi Morales berada. Tidak butuh waktu lama, mereka sudah mendapatkan lokasinya dan langsung mengepung dan menangkap Morales. Morales pun akan dibawa ke Miami untuk ditindaklanjuti. Terlihat Diablo juga yang ke bandara untuk pergi ke Miami. Diablo pergi ke suatu tempat yang merupakan rute pengantaran Morales dan mempersiapkan senjatanya. Miller memberikan peluru kepada Brandon yang tingkat kerusakannya hampir sama seperti peluru milik Diablo. Peluru yang diberikan Miller akan meledak dengan jarak yang sudah ditentukan. John datang bersama anak buahnya yang mengatakan kalau anak buahnya akan berada di kendaraan terakhir saat konvoi mengantar Morales. Brandon mengatakan kepada John kalau konvoi itu adalah umpan, sementara Morales akan dibawa melalui mobil van. Terlihat anak buah Morales juga sudah bersiap untuk membunuh Morales juga. Brandon dan yang lainnya juga sudah berada di posisi mereka. Konvoi sudah berada dalam keadaan aman. Saat mobil van mulai muncul, para bandit itu dan Diablo mulai menyerangnya.
Miller kemudian menembaki para bandit itu. Brandon yang sudah mendapatkan lokasi Diablo langsung meluncurkan tembakannya, dan Brandon berhasil menembak Diablo tepat sasaran. Terlihat di ponsel Diablo tertulis seseorang yang memberitahukan lokasi Morales yang ada di mobil van itu. Ternyata justru sebaliknya, Morales berada di konvoi itu, bukan berada di mobil van. John melihat ternyata mobil van itu tidak berisi satu orang pun di dalam. Mobil van itu digerakkan dari jarak jauh. Ternyata mereka melakukan itu untuk menjebak John. Mereka di sini sudah mengetahui kalau John lah mata-mata sebenarnya. Film diakhiri dengan keberhasilan mereka melaksanakan misi penangkapan bos kartel narkoba dan juga berhasil menangkap seorang pengkhianat. Oke guys, segitu aja film kali ini. Jika kalian memiliki saran silahkan komentar di bawah.